Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya," dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan mendapat perbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Oke, shalom, God bless ya. Baik, kita lanjut nih tentang buah ara asik. Yang pertama, iman yang bekerja karena kasih. Yang kedua, melayani dengan kasih, saudaraku. Nah, sekarang kita belajar nih. Yang kemarin kita belajar bagaimana Yesus berjalan kembali ke kota, lalu Yesus merasa lapar. Yang pertama kita belajar bagaimana di tengah jalan tiba-tiba ada beberapa peristiwa yang kita nggak sangka-sangka. Padahal perjalanan mengikut Tuhan udah enak-enaknya. Sudah enak-enaknya. Pekerjaan udah hebat. Pekerjaan udah jadi. Segalanya mengalir dengan deras berkat-berkat Tuhan. Bahagia semua karena kelimpahan. Pelayanan udah jadi, udah hebat. Undangan kemana-mana. Pekerjaan pelayanan banyak sekali. Nyaman karena Tuhan bekerja. Dalam pekerjaan Tuhan buat mujizat. Dalam pelayanan banyak mujizat. Seringkali kita alpa. Bahwa firman Tuhan mengajarkan apa? Bahasa orang Jawa leye-leye. Yesus leye-leye. Yesus tahu apa yang akan terjadi. Lah kita kan nggak tahu. Tetapi ada sebagian orang punya iman yang sok tahu. Sekali tentukan enggak ada Tuhan pasti kasih. Enggak ada Tuhan pasti menahan. Enggak ada begini, enggak ada begini. Ketika problem itu datang. Seperti janda di Sarfat yang anaknya tiba-tiba mati. Daun kecewa. Padahal di situ janda di Sarfat dituliskan ada Elia yang menghidupkan. Tapi sebelum Elia menghidupkan, Elia diterima dulu. Minta harta dia yang tinggal satu-satunya. Nah urutan Injil ini yang gak mau dipelajari. Cuma tahu luar biasa ya. Elia menghidupkan anak yang mati. Tapi urutan pertama Elia datang meminta harta tinggal satu-satunya, makanan tinggal satu-satunya untuk diberikan pada Elia. Lalu Tuhan kirimkan berkatnya. Janda ini tidak pernah nyangka kalau anaknya mati. Tapi oleh karena adanya Elia, adanya seorang hamba Tuhan, adanya tinggal di dalam sebuah pelayanan, Tuhan bekerja melalui pelayanan atau melalui hamba Tuhan ini. Sehingga anaknya dibangkitkan. Pekerjaannya mendapatkan jalan. Pelayanannya mendapatkan tuntunan dari para mentor-mentor yang Tuhan tempatkan. Banyak orang seperti janda di Sarfat ini ketika mendapatkan berkat melimpah, udah stop sampai di sana. Belajarnya udah selesai sama Tuhan. Lalu seenaknya dalam melayani Tuhan, seenaknya dalam memberi berkat-berkatnya, membagikan berkatnya, seenaknya memakai berkatnya seperti Salomo. Tiba-tiba Salomo salah, tiba-tiba Salomo melakukan kesalahan, tiba-tiba masuk penjara. Kenapa? Karena mengingkari yang namanya tabut Allah, kehadiran Allah hilang karena udah nggak mau melayani lagi di gereja, sibuk bekerja.
Atau enggak mau melayani lagi di gereja karena sibuk panggilan, padahal dipanggil sebagai gembala. Harus duduk menunggu jemaat. Kalau ibadah, bolehlah sedikit. Oh, kalau saya minggu keempat kosong, saya berikan, saya sudah diberkat di luar. Tapi gembalanya jalan-jalan terus. Gembalanya bahkan tuh saya pernah, saudaraku, lucu. Saya diundang khotbah di suatu tempat, kawan saya. Ketika saya datang setengah jam sebelumnya, setengah jam sesudah mulai ibadah, gembalanya baru datang. Dimarahin sama saya dari mimbar, tegur sama saya. Mana bisa seorang gembala ibadah dimulai setengah jam setelah berjalan ibadah baru datang. Tidak ada etisnya, tidak santun lagi dalam ibadah. Lah kepalanya nggak ada, kalau tubuhnya yang jalan jadi leak Bali. Cerita mitosnya gitu, saudaraku. Jadi leak. Luar biasa. Bahkan ada gembala yang bisa pelayanan di luar berbulan-bulan. Nggak hadir di ibadah di gerejanya. Lah ini kan sesuatu yang melanggar. Tuhan itu ada etika, saudaraku. Apabila engkau menemui saudaramu kekurangan, imanmu akan mati loh. Etikanya di sana. Kalau kamu tidak memberi, apa artinya imanmu tanpa perbuatan? Yakobus tulis. Nah, ketika udah melimpah, ya pohon ara ditulis daunnya banyak. Malah tidak jadi berkat hidupnya. Ketika pelayanan banyak malah nggak jadi berkat hidupnya. Karena kelebihan yang Tuhan kerjakan lebih-lebih menjadi kelebihan beban buat dia. Sehingga beban itu bukannya dipikul oleh karena Tuhan, tapi beban itu karena kelebihan. Sehingga dihabis-habisin waktunya. Nah, itulah arti pohon ara berdaun lebat tapi tidak berbuah. Dan ditulis sekonyong-konyong ketika Yesus mengutukinya, kering dia. Karena orang-orang ini melanggar bukan iman percayanya saja yang diawali etika. Janda di Sarfat ini dia mengawali dengan memberi kepada Elia. Setelah itu dia kelimpahan, dia nggak pernah tahu setelah itu juga anaknya akan mati. Tapi karena dia menolong Elia, membuat Elia menghidupkan dia karena Tuhannya ada di Elia. Sehingga di mana aku berada, pelayanku berada. Kita harus perhatikan baik-baik, merenungkan firman Tuhan baik-baik. Sehingga kita tidak miss, saudaraku. Loh kan pekerjaan ini Tuhan yang bekerja, aku sibuk. Kalau enggak aku urusin nanti gimana? Aku kan enggak dianggap tanggung jawab sama Tuhan. Kalau pekerjaan ini hancur gimana? Memang apabila Tuhan bekerja, kita kelebihan beban. Tetapi membagikan beban itu lebih penting lagi. Membagikan kelebihan itu sangatlah penting buat kita. Bagaimana membagi waktu, membagi diri, membagi berkatnya antara pekerjaan dan pelayanan adalah pelayanan penginjilan dengan pelayanan pengembalaan. Nah, kita tengok firman Tuhan. Sia-sialah manusia membangun kota, sia-sialah kamu bangun-bangun pagi hari. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah. Ada bagian Tuhan. Yang pertama kita belajar bahwa tiba-tiba terjadi badai. Tiba-tiba Yesus lapar. Setelah 11 mujizat, Musa menghadapi kedegilan, kekerasan hati, kebebalan bangsa Israel yang enggak diberitahu. Janda di Sarfat enggak diberitahu kalau anaknya mau mati. Syaratnya dia buka pintu untuk Elia. Nah, di dalam pengikutkan kita akan Tuhan ada jalan-jalannya. Kita harus berbuah.
buah pertobatan, buah-buah roh. Lalu buah kita pergi memberitakan Injil. Pergilah hasilkanlah buah. Nah ini yang harus kita perhatikan. Ketika kita menerima hasil dari pekerjaan kita, itu buahnya manis, kecap, kenyang buat orang lain enggak? Karena pohon tidak menikmati buah. Pohon menikmati bagaimana proses buah itu terjadi karena segala sesuatu yang melewati dia karena diambil dari akarnya, imanmu. Tapi oleh dengan kasih, itu air kamu salurkan menuju kepada setiap bagian pohon di mana oleh karena daun itu kena matahari terjadi yang namanya fotosintesa. Diolah menjadi makanan buat seluruh pohon yang akhirnya menghasilkan buah dan bunga. Nah buah itu akan dimakan oleh makhluk yang lain. Kalau diumpamakan pohon ya, termasuk manusia. Setelah itu pohon satu hari itu ditebang atau terkena badai lalu roboh. Pohon itu hilang enggak? Enggak, akarnya kuat. Dia akan tumbuh kembali dari tunas. Atau ketika kebakaran dia ada buah yang jatuh, buah itu busuk karena enggak kemakan jatuh. Lalu buah itu kan ada bijinya. Hujan datang tiba-tiba tumbuh lagi. Maka sebuah area ketika dia kosong, dibakar, ditebang atau apapun, dibiarkan mencapai waktu sekian puluh tahun atau ratus tahun akan menjadi hutan kembali. Proses ekosistem daripada alam. Sehingga ketika saudara mengikuti ajaran firman Tuhan, ketika saudara menjadi buah di dalam hutannya Allah, berbuah lebat, saudara apapun terjadi, ditumbangkan angin atau saudara menjadi keropos, saudara dilanda dosa, salah, itu akan tumbang. Pekerjaan pelayanan tumbang. Tetapi oleh karena ekosistem ilahi kerajaan Allah, saudara menjadi berkat selama ini, saudara menjadi dilalui berkat Tuhan, di mana akhirnya berbuah, mengenyangkan, manis dikecap orang lain, saudara akan tumbuh lagi. Seturut dengan ekosistem kerajaan Allah, tinggal saudara mau menunggu waktunya, hujan itu datang. Apapun, bagaimanapun robohnya, segala sesuatu yang dari Allah, itu akan dibangkitkan kembali seturut waktu Allah. Itulah kebangkitan Tuhan kita. Yang mati disalibkan, 3 hari dia bangkit. Dia menjadi kehidupan bagi setiap orang percaya. Saudara, pelayanan saudara, pekerjaan saudara, kehidupan yang saudara beri kepada orang lain, melahirkan kehidupan buat orang lain dan seterusnya. Orang ketika menerima berkat dari saudara, diberkati Tuhan melalui saudara, dia juga akan belajar memberkati orang yang membutuhkan. Kurang lebih kalau kita umpamakan seperti itu. Ketika seseorang menerima pengajaran dari seseorang, dia diberkati dari pengajaran itu, dia akan terbeban untuk mengajarkan orang lain supaya diberkati oleh pengajaran dia. Yang dia dapatkan dari orang lain yang mengajar dia. Ketika seseorang dituntun menjadi seorang hamba Tuhan oleh seseorang, di mentoring, dia akan menuntun orang lain untuk suka, tidak suka, sengaja atau tidak, dia akan mementoring orang itu akan menjadi hamba Tuhan. Walaupun tidak semua, pasti ada yang jadi hamba Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup dia, itu adalah benih. Dan benih itu akan melahirkan buah, buah itu akan jatuh ke tanah, pada musimnya dia akan bertumbuh dan berbuah. Itulah arti firman Tuhan. Itulah ekosistem ilahi kerajaan Allah. Itulah pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Hari ini kita belajar pertumbuhan iman sehingga kita berbuah manis dan mengenyangkan buat sesama kita. Amin saudaraku. Sehingga kita tidak boleh saudaraku segala sesuatu untuk diri sendiri. Untuk kesenangan diri sendiri, segala sesuatu dinikmati sendiri. Saudara tidak akan berbuah. Saudara cuma dilalui oleh kebenaran Injil. Sehingga saudara memberitakan Injil. Saudara cuma dilalui berkat-berkat Tuhan. Sehingga orang lain yang menikmati berkat Tuhan. Saudara cuma dilalui. Tetapi saudara menjadi sumber kehidupan buat orang lain. Berarti saudara pohon yang hidup. Hanya satu
daripada bagian pohon itu yang tidak bisa dipetik, tidak bisa digigit. Dia akan menjadi kayu yang keras, kokoh, kuat, bertumbuh besar. Yang namanya batang pohon. Mau kelapa, pohon apa aja, batang pohonnya digigit oleh makhluk apapun tidak bisa merobohkan. Paling tersobek-sobek dikit. Karena dia berakar kuat di dalam Kristus. Kita bicara batang pohon. Sehingga saudara, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bertumbuhlah dan berbuahlah. Berbuah dari pertobatan, berbuah daripada buah-buah roh yaitu pribadi yang berubah pembaharuan budi. Lalu berbuah oleh karena pergi menjadi pelayan daripada Injil. Apapun yang saudara lakukan dengan cara apapun, semuanya untuk Injil kemuliaan kerajaan Allah itu akan berbuah. Yaitu pergilah dan hasilkanlah buah. Amin saudaraku. Hari ini yuk kita semangat. Bahwa kita harus berbuah. Kita nggak boleh berdaun saja, memuaskan diri saja. Kita harus memperhatikan segala sesuatu yang Tuhan inginkan menjadi berkat buat sesama kita. Sehingga ketika Yesus berbelok, lapar, melihat pohon di dekat jalan, kebetulan Yesus lewat, kita tidak menjadi kering dan layu. Berapa banyak kita lihat orang-orang setelah diberkati kering dan layu. Orang-orang setelah dipakai Tuhan menghadapi jalan yang sulit. Banyak yang namanya jalan yang curam. Yang dimana dia salah memilih atau memutuskan jalan hidup dia. Berapa banyak orang yang diberkati Tuhan akhirnya mendatangkan keturunan-keturunan yang dursilah. Keturunan-keturunan yang betul-betul luar biasa. Durjananya saudaraku. Padahal ini anaknya hamba Tuhan loh. Oh ini orang tuanya kaya. Ini aktivis gereja, orang tuanya ini. Rajin ke gereja. Ada kan seringkali ketika berteman waktu usia muda, datang ke tempat teman. Loh papa mama kemana? Oh ke gereja. Di rumah ada namanya komsel. Tapi anak mabok-mabokan di luar. Anak main pelacuran di luar. Anak main judi di luar. Orang tua aktif di dalam gereja. Kenapa anak seperti itu? Nah ini pertanyaan ini bisa yang menjadi kemungkinan orang tua tidak berbuah saudaraku. Hati-hati. Tuhan akan datang menghampiri saudara. Tuhan akan cari buah. Kalau tidak hidup saudara menjadi kering dan layu lalu mati. Tidak bertumbuh lagi iman saudara. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.